Mesin tetas telur. Jadi kegunaan mesin tetas telur ini seperti namanya sendiri, untuk menetaskan telur. Jadi kelebihan dari mesin tetas telur yang kami buat ini yaitu dia bisa mengontrol suhu secara otomatis. Jadi ketika suhu di atas 38 derajat Celcius, maka lampu dari mesin tetas telur ini sendiri akan mati. Jadi akan menyesuaikan dengan suhu ideal untuk menetaskan telur, yaitu sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Dalam penggunaannya ini cukup praktis ya, cuman dinyalakan ke sambungan colokan itu, terus ini diisi telur. Mungkin bisa 40 telur ya. Di bawah dibuat air, di wadah air itu biasanya seperti tempat nampan. Jadi saya memang lupa bawa air, nggak ada nampan juga di posko. Jadi fungsi dari air itu sendiri adalah untuk sebagai mengatur kelembapan untuk telur ini. Karena jikalau dia terlalu kering, otomatis banyak terjadi kegagalan dalam penerasan telur ini. Misalnya kan, dalam telur itu ada 40 telur yang di sini. Jika kelembapannya kurang, itu bisa tingkat keberhasilannya hanya 37 telur yang menetas kayak gitu. Terus kemudian alat itu yang digunakan tuh apakah mudah didapatkan seandainya kita pengen buat sendiri kan, atau mungkin dijual di toko-toko khusus bisa kita dapatkan? Kemarin juga udah mencari kan di Tungkal. Kebetulan memang nggak ketemu, sudah mencari 4 sampai 5 toko nggak ketemu. Jadi kami alternatifnya kemarin itu beli dari online shop, dari Shopee gitu. Mungkin kalau di Jambi gampang sih dicari. Ini nama alatnya thermostat. Jadi ini untuk mengatur suhu. Jadi jika suhunya di atas 38 derajat Celcius ke atas, maka dia otomatis mati. Jadi sistemnya kayak gini, saklar ini pengembang menekan saklar, mati. Setelah suhu turun dia akan surprise, ini dia akan nyala lagi. Jadi hanya satu suhu ya. Jadi kalau untuk telur ayam itu lama penesasannya seperti kita ketahui 21 hari. Untuk telur puyuh juga bisa, itu selama 14 hari. Itu alat tuh memang di situ atau bisa di lampunya? Atau memang di situ, harus di situ? Kalau bisa agak beda dengan lampu, soalnya ngatur suhu di dalam ini kan memang dari ruangan nih. Dari ruangan, kalau dekat lampu kan otomatis lebih panas. Lebih panas nggak nyampe suhu 38, dia udah mati duluan. Nah, Itu jarak segitu udah diatur? udah ideal. Sudah. Jangan, nggak boleh terlalu dekat dengan lampu. Termometer pun kayak gitu Pak. Kalau bisa tuh di sini. Karena kan kita Karena? ambil jarak terjauh dengan telur Iya. kan, karena kalau banyak kan yang di ujung itu otomatis kan dapat panasnya sedikit. Untuk mengatur biar suhu di termostat sama termometer ini sama, jadi ditaruhnya berdekatan. Itu ukurannya gimana itu? Itu memang sudah diukur sekian, panjangnya, pelebarnya sudah memang diukur memang gitu. Sudah diukur. Ukuran kandangnya dijabarkan juga berapa luasnya kan, jadi kan bisa suhu panasnya kan pakai takaran sekian panjangnya, sekian panasnya kan. Kemarin kami bikin ukuran lebarnya 50 6
lebar ini 50 cm, dan ini 54 cm. Sebenarnya 50 juga bisa sih. Dan total panjang di sini ikut dengan kakinya itu 60 cm. Memanjang ke belakang, Ke belakangnya 40, ke belakang ini 53, 53 atau 54? 53. Udah cukup jelas, bisa kita notaskan di jawaban nanti ya. Kalau ada mati lampu sekitar 3 jam gitu, itu Ada gejala. gimana? Nah, itu kalau di sini mati lampu kendalanya cuma itu, Pak. Kalau di kota kan nggak ada mati lampu tuh, ada lah mati lampu pasti ada, cuman kan nggak lama. Nah, kendalanya di sini cuma mati lampu itu. Kalau itu kemungkinan pengganti kalau dalam skala besar, apalagi untuk bisnis ayam itu dijual, itu lebih baik pakai genset. Oh, jadi nggak, kalau pas netasin, proses penetasan ini nggak boleh mati lampu. Iya, nggak boleh. Karena ayam pun mengeram 21 hari itu nggak ada pergi. Jadi situ. Nah, jadi ini nih pengganti induknya. Pengganti induk ayam di sini. Cuman kalau untuk kendala mati lampu, kalau dalam jumlah besar nih, skala besar, dia pakai genset. Kadang itu kendalanya. Kadang Fitri buat Berapa lama itu berpengaruh ke penetasan dulu. Berapa lama kira-kira, misalnya ini ada mati lampu, apakah kira-kira cuma mati 5 menit, 10 menit itu tidak berpengaruh? 3 jam. Kalau di atas 3 jam itu udah berubah drastis suhunya kan. Jadi ada kemungkinan besar sebagian besar dari telur itu gagal menetas. Tadi sih kalau di sini kan rata-rata mati lampu itu Sering mati lampu. lama ya. Terkadang 4 jam ada kebaikan ya, lama. seharian. Mungkin bisa diatasi kalau tadi satu dibilang dengan generator. Tapi ada juga solusi lain jika tidak ada genset itu tadi, itu bisa digunakan seperti lampu tepol itu, cuman sih agak berbahaya karena kalau takutnya ditinggal bisa kebakaran. Jadi kalau misalnya dibuat lampu tepol itu, berarti kita harus membuat nambah lubang untuk mengeluarkan asapnya gitu. Di atas mungkin lubangnya bisa terbuka gitu. Kuning itu belum ada yang cas ya, endop ya. Ada belum? Itu belum ada. Jadi khusus untuk lampu ini sebenarnya Itu cuma masalahnya lampunya lampu pijar seperti ini, karena kalau lampu yang putih atau LED itu panasnya kurang maksimal. iya, lampu pijar ini masalahnya belum ada yang cas. Yang otomatis ketika lampu mati kayak LED kan ada sudah untuk penyimpanan. Bisa ditemukan nanti kalau tahu jangan mau Aki merakit juga bisa juga itu. aki. Aki motor itu. Bisa untuk lampu yang Mungkin ya bisa itu kan bisa untuk mungkin ya untuk 12 jam mungkin bisa gitu. Tinggal bikin kanalnya juga lagi. sacelah. Iya. Ayam tuh Mati lampu tadi mungkin lebih efisien aki motor tadi lah. Satu ya. satu dan dua, cuma enaknya dua. barangnya nggak ada. untuk penetasan. Rusak bikinnya. Ini untuk siapa nanti? Ya kamu uji cobakan lah nanti. Yang di nomor-nomor itu yang diputar. Oh iya. Dijelaskan dulu. Telur itu setiap 24 jam sekali itu emang harus diputar. Nah, kalau pagi terus, siang. Jadi hitungannya tetap 24 jam itu diputar dibalik. Posisi atas pindah ke bawah. Besok kayak gitu lagi setiap 24 jam sekali. Kalau pagi, siang, sore.
pakai ini yang lebih efisien itu ukuran 25 watt. Kalau 100 watt itu takutnya terlalu panas. Berapa watt ini? 25 watt. 25 ya? 25 watt. Kali dua. Kali dua. Nanti bolak-balik aja bisa malas ya. Kalau memang kalau yang juga besar itu memang malas. Nah, terkadang kan ada tak seandainya nih, misalnya nih kita bicara ilmu kan, namanya semuanya mungkin bisa disiasati. Harus dibolak-balik itu kan antara di bawah itu kan kurang kena panas kan. Iya. Nah, seandainya di bawah kita tambah lampu. Bisa, Rek. Kalau ayam menetas dia otomatis akan turun. Karena di samping sini dibikin selembu ayam turun. Kalau di bawah ada lampu, nanti terganggu ayamnya. Malah baliknya bikin pakai rak langsung jadi balik sekaligus baliknya. Kalau di perusahaan besar memang ada otomatis enggak Itu Misalnya mau balik dewe. Lagi ada kalau ini kan kita dalam skala kecil. Iya, tersuara. ini kedua lah kan gini kok kita Balik kan, kalau kayak gini kan 24 jam mungkin kan harus kita balik. Ya. Supaya tidak kita balik, mungkin dari bawah sini ada mungkin Di lampu. samping kasih lampu Atau di bawah lah mungkin di sini atau di sini. bisa. Artinya kita tidak perlu membolak-balik, atas bawah itu sama anunya. Bisa. Jadi kalau misalnya mau pakai 4 lampu juga bisa. Kanan kiri pasang. Tapi dalam aturannya kotaknya harus lebih besar suhunya untuk menjaga suhunya. Kalau kotak segini dikasih lampu 4 takutnya kepanasan. Nah, Nah, kalau itu kan bisa kita siasati. Mungkin lampunya kalau mungkin kapasitas segini 25, 50 ya. Mungkin 50 bisa kita bagi 4. Kan lampu kan banyak, yang 5 watt ada, mungkin yang 10 ada. ya bisa kayak gitu bisa. Cuman kalau kayak gitu itu kurang cepat panasnya. Apalagi kalau kita siasati kalau ada mati lampu 10 menit dia turun, sedangkan yang mau naiknya lama. Kalau pakai hukum 25 watt ini dia tuh lebih efisien naiknya. Standar ya. Iya, standarnya 25 watt. Kami mau pakai 100 pun masih mikir-mikir kemarin. Iya. Boleh. Oke, mau beli telur, Pak Bro, kalau nanti ngomong nggak? Ayam masih rencana kalau ada rumah tuh. Iya, Iya. banyak ya. Ada. Ada 20. Tak dijual loh. Tak ada tanya lah. Tak dijual. Jadi kan kalau banyak menetasnya cepat besar, cepat dijual, cepat dapat duit. 1 kilo kalau nggak salah 40.000 satu ayam kampung. Itu mengurangi populasi yang lumayan. Telur itu tidak menetas. Karena kalau ayam mungkin kapasitas yang mampu diraminya kan cuma berapa ya. Kayak yang biasa aja lah. 10 aja kadang nggak menetas. Ada 1, 2 yang nggak menetas. Kurang lebih ada 8 biji. Nah, kalau di sini kemudian ya kurang lah 1 jadi 9 yang menetas. Jadi Ayam itu dibalik tuh, telur. Nah, itu dibalik. Itu lagi jadi balik Ya, panasnya rata. Ini kan juga belajar dari itu ayam. Mana yang? Itu 21 hari. 21 hari. 21 hari. Normalnya ayam. yang ditandai-tandai itu. Itu ditandai itu kan untuk menandai mana yang atas, mana yang lagi balik, mana yang belum. kan tinggal bikin situ A, bawahnya itu titik B. Berarti kan kalau hari ini pagi ini A semua, semua pagi besok B. Nah, itu. Dan untuk bikin satu tempat ini kan kita tuh nyamarkan tergantung biayanya ya. Ya. Nah, alatnya kita beli berapa kan? Nah, lagian biaya tempatnya juga berapa gitu habisnya. Semuanya kita globalin lah. Kalau alatnya kita jamin harganya berapa kan? Kalau untuk kapasitas Ya kotaknya- kecil-kecil aja, yang kecil aja. Nah, kalau untuk kapasitas kotaknya semua total nih kami ini kurang lebih ada 300.000. Yang kita Kan sama alatnya. Kayak
sama alatnya? Alat ini kalau di online shop itu cuma 70.000 sama ongkir, Ongkir. 20.000 jadi 90.000 sama ongkir. Mungkin. Sama ongkir itu 90.000. Untuk kotak ini kurang lebih sama semuanya nih kurang lebihnya 300.000. Kalau sama ongkir berarti sekitar 220-an. 20-an. Tapi kalau kotaknya makin besar, Iya. berarti kan Iya. biaya semakin Besar, besar. iya. Tergantung kan, Pak. Iya. Yang bahan-bahan yang kita pakai ini apa bahan triplek, apa kayu semua itu? Bisa pakai triplek, bisa pakai kayu. Terserah, tergantung dana kita mau keluarin. Iya, iya. Semakin bagus barangnya, berarti semakin awet. Iya, iya. Kalau disarankan sih pakai kayu, Pak. Itu kayu ya. Pakai kayu, disarankan pakai kayu. Karena kayu itu kan nggak mudah lapuk. Nah, kami mencegahnya lapuk, makanya kami cat. Iya, awet betul. Ya, kena air ada awet Iya. ya. Karena ini triplek kan emang bahannya emang iya ini tebalnya 9 mili. Walaupun tebalnya 9 mili mau 12 mili namanya triplek cepat rusak. Yang penting tidak kena. Iya, yang penting tidak kena air. Cuman kalau tidak kena air nggak mungkin. Soalnya di sini pasti ada airnya lembab. Nah, nanti air macet itu tempat untuk naruh air itu bebas. Nampan tuh kecil tuh. Cuman airnya nggak boleh terlalu penuh. Nah, itu di Nah, setengah nampan. Ya, jadi pakainya nampan yang kotak tuh. Nah, kurang lebih setengah. itu yang kita belum Nampan. menentukan kapasitas. Ada nampan gitu. Nampak. Itu papan. Orang ini ngasih kotak le. Kapasitas. Nah, Yang itu tergantung. Ikan. Karena kalau terlalu tinggi, ayamnya nanti masuk takutnya. Ayam kalau dia kena air, dia lagi kedinginan pasti mati. Makanya kalau dikit, berarti kan cuma kakinya yang masuk, dia nggak perlu kedinginan. Nah di situ. Makanya nggak perlu terlalu banyak. Nampan pun nggak boleh terlalu tinggi. Sebenarnya tadi bilang untuk pemutaran telur itu kan 3 kali sehari, 3 kali sehari. pagi, siang, sore. Kalau misalnya enggak Ada lagi nggak yang mau ditanyakan tentang seputar mesin pembuatan telur? sehari 3 kali. Nah, itu kadang-kadang kendalanya itu Dia nggak rata. Nah, yang di bawah tuh nanti kalau udah diretas, aku dia tetap di situ aku gimana? Biar rendah di sini sekitar 1 sampai 2 hari itu diambil, kita kasih pakan pun. Jadi tempat tuh ada dua, untuk rotasi sama untuk besari. Jadi ada dua. Tapi dari sini nanti ayam terlimbik. Di sini dikasih pakan pun, sampai besar. Nah, dapat sekilo jual dapat duit. Nah, oke pas. masak. Sekian dari presentasi mesin plastik kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama.